Raksa Art Production. Sungging Prabangkara. Apabila setetesmu terserak di padang gunung dan kemudian tumbuh diri, salahkah aku? Oh, jagat raya, jawablah pertanyaanku. Jangan biarkan terus menggantung untuk kemudian kabur diterpa angin kehampaan. Aku menyayanginya, tapi aku juga membencinya, Kakang Patih Gajah Mada. Dadaku bagai dibakar api, menyala dan hangus. Tak ada keinginanku saat ini selain membunuhnya. Sekarang, mengapa kau menyusulku sampai kemari? Raden Prabangkara, hamba hanyalah seorang dayang. Begitu hina apabila dibandingkan dengan Paduka. Tapi hamba memiliki sebuah cinta yang tulus dan agung. Hamba rela mati demi keselamatan Paduka. Sungging Prabangkara, serial sandiwara radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi bekerja sama dengan PT Marguna Tarulata APK Pharma. Sebuah drama berlatar belakang sejarah kerajaan Majapahit, mendebarkan, menggemaskan, menguak watak manusia dengan segala macam tingkah lakunya, syarat dengan dendang-dendang cinta yang menggelora. Andong, Bu, Andong. Ayo Pak Cokro. Ya. Kamu tidak narik, Jok. Capek tuh, pinggang ini rasanya linu, tulang-tulang pada pegel. Jok, kamu ini masih muda tapi sakit-sakitan. Habis bagaimana, Bu? Di rumah juga istri sudah mijitin. Jok, obatnya bukan hanya pijit. Minum pil kita, jamu obat kuat yang berkhasiat menambah semangat dan tenaga baru. Pil kita? Ya, pil kita, jamu obat kuat untuk pria dan wanita, memberi kesehatan dan kekuatan bagi mereka yang berbadan lemah, menambah nafsu makan, mengurangi letih, lesu, mengobati sakit pinggang, pegal linu dan encok. Pil kita berguna bagi para pekerja berat, karyawan dan olahragawan. Bila badan mulai terasa lemah, minum segera pil kita. Poni, hari ini kita narik sampai sore ya. Nah, gitu dong, Jok. Semangat. Nah, ini kan berkat pil kita, Bu. Pil kita mengembalikan tenaga muda. Didukung oleh Petrus Urspon, Yuli Mulyana, Lis Mardiana, Margaret, Idris Apandi, Hari Agi, Lili Nur Indah Sari, dan artis-artis top lainnya. Cerita ditulis oleh Tinko Malasari Widayat, diolah oleh Agung Bahrodi, teknik dan montase Novi Momo, Astrada Hari Laksono, dengan sutradara Thomas Age. Sungging Prabangkara. Dalam episode ke-10 ini, dengan judul Dendam Tak Berampun.
Pada seri ke-289 ini didukung oleh para pelaku: Aryoko sebagai Jaka Karewet, Rendita sebagai Dewi Anggita, Anis sebagai Emban, Ana Sampayon sebagai Nyai Gandem, Naryo sebagai Sempana, Ashari sebagai Barijo, dan Iwan Gunawan pembawa cerita. Selamat menikmati. Titip dulu Wah, enak Rek. Rujak ulek. Bapak, rujak, Pak. Rujak, perut lagi mules malah ditawari rujak. Loh, kok marah? Lah tadi Bapak makan apa? Lu makan apa-apa, Cik? Ya itu, Bapak si sukanya terlambat makan. Itu tandanya gejala mah, Pak. Untung Ibu sedia herba mah. Ini cepat diminum. Ya, bila perut terasa perih, mulas, kembung, mau muntah, dan rasa panas pada lambung, itu pertanda gejala mah. Minum segera Herbama. Bu, minta dong rujaknya. Sudah sembuh sakit perutnya, Pak? Sudah dong. Herbama betul-betul membuat perut Bapak kembali enak. Jelas dong, Herbama. Obat sakit ulu hati, Herbama, mengobati gejala-gejala sakit mah. Produksi PT Marguna Tarulata APK Pharma. Dimohon untuk tidak mengupload lagi file audio ini ke YouTube. Hatur nuhun kasadayana. Raksa Art Production. Karena penasaran, maka Raden Jaka Karewet tak bisa merasa tenang dan enggan meninggalkan dusun Pangayun sampai pada malam harinya. Ia bahkan bertekad untuk membuktikan kebenaran yang diakuinya. Ia tak tahu harus bagaimana ketika tiba di atas wuwungan rumah dan mengintip ke dalamnya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Menyeretnya keluar dan memaksanya agar mau mengakui bahwa dirinya adalah Dewi Anggita. Mengapa aku jadi kebingungan seperti ini? Lihatlah, dia tergolek tidur dan barangkali terlelap dalam mimpinya. Sedangkan wanita setengah tua yang tergolek di sampingnya itu, bukankah Nyai Emban? Iya, tapi mengapa dia membohongiku? Dia adalah Dewi Anggita, dan wanita itu Nyai Emban. Besok pagi aku akan menemuinya dan memaksanya mengaku. Ada apa, Cahayu? Tidurmu sangat gelisah malam ini. Apakah kau sakit? Mbok, apakah aku belum menceritakannya padamu? Tentang apa? Tentang seorang laki-laki yang mendesakku mengenai seorang wanita yang bernama Dewi Anggita. Iya. Kau sudah mengatakannya. Dia adalah Raden Jaka Karewet, bukan? Benar, Mbok. Kau sudah mengatakannya dan dia percaya. Dia tampak tidak percaya. Aku takut dia akan mendatangi kita lagi dan masih mendesakku. Jangan takut, anakku. Kalau dia datang kembali, biarlah aku menghadapinya dan menghardiknya supaya tidak mengganggumu lagi. Tapi aku sangat takut, Mbok. Aku tidak mau kembali ke Majapahit. Tentu saja, tak akan ada yang bisa memaksamu. Percayalah, Cahayu. Ayo, sekarang tidurlah. Karena malam sudah sangat larut. Besok kita tidak bisa bangun pagi. Dan Nyai Gandem akan marah pada kita. Ternyata tidak mudah menyembunyikan diri. Barangkali karena warung Nyai Gandem ini sangat laris dan banyak orang singgah. Iya, dusun ini menjadi jalan lalu lintas yang amat ramai dari negeri Majapahit ke pesisir, di mana banyak pedagang berlalu lalang. Tak heran apabila setiap harinya selalu ramai dikunjungi orang. Kalau begitu, aku menjadi lebih takut lagi, Mbok. Jangan takut. Kalau kau tidak mau lagi tinggal di sini, lalu mau kemana lagi? Perjalanan yang kita lalui akan sangat banyak bahayanya. Dan tidak mungkin kita bisa mendapatkan lagi tempat senyaman sekarang ini. Iya, Mbok.
Nah, sekarang tidurlah. Dan jangan memikirkan apa-apa lagi. Selamat pagi. Oh, anak muda gagah kembali lagi kemari. Ayo, silakan duduk. Ayo. Terima kasih, Nyai. Rupanya masakannya Tua berhasil mengikat lidahmu sehingga sampean kembali lagi, Nger. Nyai Tua? Siapa dia? Oh iya, dia itu tukang masakku. Ayolah, Nger. Mau pesan apa lagi? Apa saja, Nyai. Apapun yang dimasak oleh Nyai Tua itu tampaknya enak untuk disantap. Jadi saya menyerah saja. Sungguh menyenangkan. Baiklah, biar Anggi melayanimu. Terima kasih, Nyai. Dia datang lagi, Mbok. Aku harus bagaimana ini? Oh, bersikaplah biasa saja. Dan jangan mengatakan apa-apa. Kalau dia nekat, nanti akulah musuhnya. Anggi, segeralah bawa pesanan anak muda itu. Baik, Nyai. Silakan. Terima kasih, Dewi Anggita. Jangan mengada-ada. Saya bukan Dewi. Tunggu dulu. Dan jangan marah. Saya hanya keliru. Maklum, saya kan sudah saya katakan bahwa kau mirip sekali dengan sahabatku. Dengan seseorang yang sangat saya cintai. Dengan seseorang yang dia cintai. Oh, dia mencintai saya. Oh, dewata yang aku. Mudah-mudahan ini hanya sebuah mimpi. Dewi, maaf, Anggi, saya mungkin saya bingung, atau mungkin saya gila, entahlah. Tapi yang saya katakan itu benar, dan itulah sebabnya saya mencarinya kemana-mana. Serta maaf, saya harus melanjutkan pekerjaan saya. Apa yang dikatakannya itu benar. Tidak, pasti ini hanya sebuah mimpi. Dan ya benar, hanya sebuah mimpi. Dan aku Anggi, kenapa kau ini? Mbok, dia datang lagi. Oh. Dan aku tidak tahu. Entahlah, Mbok. Aku bingung. Kalau begitu, biarlah aku yang menghardiknya. Jangan, Mbok. Andong, Bu, Andong. Ayo, Pak Cokro. Ya.
Kamu tidak narik, Jok? Capek tuh, pinggang ini rasanya linu, tulang-tulang pada pegel. Jok, kamu ini masih muda tapi sakit-sakitan. Habis bagaimana, Bu? Di rumah juga istri sudah mijitin. Jok, obatnya bukan hanya pijit. Minum pil kita, jamu obat kuat yang berkhasiat menambah semangat dan tenaga baru. Pil kita? Ya, pil kita, jamu obat kuat untuk pria dan wanita. Memberi kesehatan dan kekuatan bagi mereka yang berbadan lemah, menambah nafsu makan, mengurangi letih, lesu, mengobati sakit pinggang, pegal linu dan encok. Pil kita berguna bagi para pekerja berat, karyawan dan olahragawan. Bila badan mulai terasa lemah, minum segera pil kita. Poni, hari ini kita narik sampai sore ya. Nah, gitu dong, Jok. Semangat. Nah, ini kan berkat pil kita, Bu. Pil kita mengembalikan tenaga muda. Apakah sampean yang bernama Jaka Karewet? Nyai, kau... Aku peringatkan padamu, anak muda. Jangan lagi mengganggu putriku, karena dia sudah ada yang punya. Sudah ada yang punya? Siapa? Tidak usah terlalu banyak bertanya-tanya. Pergilah dari sini dan... Bukankah kau Nyai Emban? Nyai Emban apa? Jangan sembarangan bicara. Panggil aku Nyai Tua, orang kepercayaan Nyai Gandem yang tak ada duanya di dunia ini. Tapi... Pergilah dari sini sekarang juga. Ada apa ini? Apa yang terjadi, Nyai? Saya minta maaf, Nyai. Anak muda ini dengan lancang mengganggu anak saya, dan saya wajib melindunginya. Oh, begitu. Anak muda, benar kau mengganggunya? Iya, memang, iya, betul. Karena saya jatuh cinta padanya, Nyai. Dan, oh ya, ini uang pembayaran saya. Dan maaf, saya mohon diri. Mengapa bisa terjadi hal yang seperti itu, Nyai Tua? Kau dengan lancang mengusir tamuku dan itu membuatku rugi, tahu? Saya minta maaf, Nyai. Saya mengaku salah. Kalau tidak karena kau ini pintar masak dan banyak disukai para langganan, maka sudah pasti aku telah mengusirmu. Saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Saya mengkhawatirkan keadaan anak saya yang ketakutan. Menurutku, anak muda itu baik. Dan dia juga sopan. Wajar kalau laki-laki mengagumi seorang gadis cantik. Dan itu tidak harus membuatmu mencak-mencak seperti tadi. Banyak laki-laki memperlakukan anakmu dengan sikap yang lebih kurang ajar. Tapi kau tidak melakukan apa-apa. Mengapa tiba-tiba kau marah pada anak muda itu? Entahlah. Tapi sekali lagi saya mohon maaf. Sudah. Kembalilah ke dapur. Dan jangan sekali lagi kau ulangi kebodohan itu. Baiklah. Sudah aku peringatkan, Simbo tidak usah melakukannya. Akhirnya seperti ini. Nyai Gandem jadi marah-marah pada Simbo. Sudah aku katakan bahwa itu bukan apa-apa. Aku harap dia tidak akan lagi datang kemari setelah aku menghardiknya. Aku tidak yakin begitu, Mbok. Mudah-mudahan benar dia tidak akan datang. Mbok, benarkah apa yang dikatakannya? Bahwa dia mencintai aku? Semua laki-laki akan mengatakan hal yang sama. Tapi Raden Jaka Karewet tidak pernah melakukan itu. Selama ini dia baik. Bahkan kepada dia, aku mengutarakan isi hatiku bahwa aku mencintainya. Tapi mengapa sekarang dia mengatakan itu? Aku yakin dia sadar benar bahwa akulah Dewi Anggita. Aku jadi takut. Jangan takut, Ger, Cahayu. Simbo akan bersamamu dan membelamu dengan taruhan nyawa.
Lalu bagaimana kalau dia kembali lagi kemari dan memaksa aku untuk mengaku? Tidak mungkin Simbok menghardiknya. Setelah Nyai Gandem marah-marah, sudah pasti dia takut kehilangan langganan-langganan. Karena warung inilah ladangnya, Mbok. Iya, aku tahu. Tapi kalau memang hal itu yang harus terjadi, mari kita menghadapinya bersama-sama. Jangan takut. Kalau kau tetap ingin tinggal di sini, maka kita akan tinggal apapun yang terjadi. Selamat siang, Nyai Gandem. Oh alah, bukankah kau ini Sempana pedagang sutra itu? Tentu, Nyai. Tidak ada seorang pun yang ganteng dan gagah seperti diriku ini selain aku, bukan? Waduh, iya memang betul. Dan tak ada orang yang banyak harta, banyak uang seperti Sempana, bukan? Ya, tentu saja. Oh ya, saya ingin makan dan minum. Iya, baik. Makanan apa dan minuman apa yang kau inginkan? Nyai sudah hafal seleraku. Maka sajikan apa saja. Yang penting perutku kenyang. Bukankah begitu, pengawalku? Iya, benar Kang Sempana. Iya. Aku sudah tahu apa yang kalian sukai. Yang penting ada daging dan ada minuman yang panas-panas, ya kan? Ya, bagus. Kenapa, Kang? Ini agak batuk. Iya, aduh, kasihan. Biarpun sudah hampir setengah tahun aku tidak singgah kemari, Nyai masih hafal kesukaanku. Oh, tentu saja. Tunggu sebentar ya, biar Anggi menyiapkannya. Wah, tidak disangka ya Kang ya. Lama tidak kesini, sekarang warung Nyai Gandem ramai sekali. Iya, sungguh beruntung dia. Pasti ada sesuatu yang membuatnya begitu. Masakannya lumayan enak kan? Ya, itu sudah pasti. Hanya inilah warung makan yang sering disinggahi para pedagang. Silakan tuan-tuan. Ini pasti salah satu sebabnya, Barijo. Dari mana Nyai Gandem mendapatkan bidadari secantik ini, Kak? Permisi, kalau ada yang kurang, silakan pesan lagi. Tunggu. Kau ini siapa? Nama saya Anggi, pelayan di warung ini. Permisi. Oh, sungguh luar biasa. Iya. Memang luar biasa. Dan aku yakin bahwa pastilah gadis itu yang membuat warung ini bertambah laris, Barijo. Nyai Gandem sungguh pintar menarik pembeli dan langganan-langganannya. Wah, Kang. Masakannya juga bertambah enak. Ya? Aku nanti mau tambah 2 piring lagi. Barijo, perutmu memang terbuat dari karet. Tapi tidak apa-apa. Daganganku sedang laris dan aku yakin bahwa pesanan-pesanan akan semakin banyak mengalir. Iya, Kang. Karena pesanan, maka tak lama lagi sampean akan kehabisan barang dan kita akan untung besar. Itu keinginan kita bersama, Jo. Dan kau tahu apa yang aku pikirkan sekarang? Lihat diriku ini, lihat. Umurku sudah 40 tahun dan aku belum memiliki istri. Nanti ketika aku kembali ke pesisir untuk mengambil dagangan, aku berharap sudah bisa berdua dengan istriku dan bukan dengan dirimu, Jo. Wah, rupanya Kang Sempana sudah punya pilihan ya? Tentu saja. Tapi marilah habiskan makananmu. Baru aku beritahu mengenai gadis yang aku inginkan itu. Kau pasti terkejut, Jo.
Kasadayana. Raksa Art Production. Lihatlah. Habislah 2 piring yang terhidang di hadapanku. Kau sendiri bagaimana? 3 kan? Baguslah. Kasihan, karena perutmu memang lebih besar. Waduh, kelihatannya kalian gembira sekali. Iya, Nyai. Kang Sempana ini akan mengatakan mengenai gadis yang diidamkannya untuk menjadi istri. Tak lama lagi, Nyai. Oh iya, kau sudah mendapatkannya. Waduh, senang sekali mendengarnya, Sempana. Pasti tak lama lagi kau akan mengajakmu kemari. Coba katakan siapa gadis yang sangat beruntung itu, Sempana. Nyai, sesungguhnya saya jatuh cinta pada gadis pelayan itu tadi. Bukan hanya Nyai Gandem yang terkejut mendengar penuturan Sempana. Barijo kawannya itu pun terbelalak heran karena baru hari itu dia melihatnya. Titip dulu Wah, enak Rek. Rujak ulek. Bapak, rujak, Pak. Rujak. Perut lagi mules malah ditawari rujak. Loh, kok marah? Lah tadi Bapak makan apa? Belum makan apa-apa, Cik. Ya itu, Bapak sih sukanya terlambat makan. Itu tandanya gejala mah, Pak. Untung Ibu sedia herba mah. Ini cepat diminum. Ya, bila perut terasa perih, mulas, kembung, mau muntah, dan rasa panas pada lambung, itu pertanda gejala mah. Minum segera Herbama. Minta dong rujaknya. Sudah sembuh sakit perutnya, Pak? Sudah dong. Herbama betul-betul membuat perut Bapak kembali enak. Jelas dong, Herbama. Obat sakit ulu hati, Herbama, mengobati gejala-gejala sakit mah. Produksi PT Marguna Tarulata APK Pharma. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahui jawabnya, ikutilah terus serial Sungking Prabangkara ini di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.